Mazmur 91 ayat 1-16. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya, ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya, engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menantang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia yang bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Shalom saudara, hari-hari ini kita sedang hidup di akhir zaman sambil menantikan kedatangan Tuhan Yesus yang semakin dekat. Matius 24 ayat 3-14 dan Lukas 21 ayat 7-19 memberitahukan kepada kita tanda kedatangan Tuhan Yesus dan kesudahan dunia. Tanda-tanda seperti penyesatan, deru perang, bencana alam, kelaparan, penyakit sampar, dan penyiksaan terhadap umat percaya disebutkan agar kita dapat mewaspadainya, bersiap dan bertahan sampai akhir. Nah, dalam VOP kali ini kita akan membahas tentang penyesatan yang terjadi di akhir zaman menjelang kedatangan Tuhan Yesus. Penyesatan telah terjadi sejak zaman Perjanjian Baru dan terus berkembang hingga hari ini. Salah satu penyesatan yang ada saat ini dan cenderung masif datang dari kelompok yang menyebut diri mereka sebagai Gereja Tuhan yang Maha Kuasa, atau dalam bahasa Inggris dikenal sebagai Eastern Lightning atau Almighty God Church, dan dalam bahasa Mandarin yaitu Jianengsheng Jiaohui. Kelompok ini berasal dari Tiongkok, didirikan oleh seorang mantan penganut sekte Shouters pada awal tahun 1990-an. Gerakan ini telah menyebar ke seluruh dunia seperti Amerika Serikat, Eropa, dan negara-negara Asia seperti Indonesia. Mari kita bahas ciri-ciri ajaran dari Gereja Tuhan yang Maha Kuasa sehingga kita dapat mengenali dan menangkal ajaran ini. Pertama, mereka mempercayai bahwa Yesus telah kembali ke dunia dengan mengambil rupa seorang perempuan di Tiongkok. Mereka beranggapan bahwa Tuhan perlu datang ke dunia dengan rupa seorang perempuan agar karya keselamatannya sempurna, yaitu mencangkup laki-laki dan perempuan. Jika Tuhan tidak datang dalam wujud perempuan, maka keselamatan hanya berlaku bagi manusia berjenis kelamin laki-laki dan cenderung dimanfaatkan kaum pria untuk sewenang-wenang kepada kaum wanita. Tentu saja hal ini mengandung kesesatan.
kita mempercayai bahwa keselamatan yang Yesus kerjakan berlaku untuk semua, baik laki-laki maupun perempuan. Kedua, mereka beranggapan bahwa kedatangan Yesus yang pertama hanya menebus manusia dari dosa-dosa dan tidak menghilangkan tabiat dosa. Sehingga misi Yesus pada kedatangan yang kedua ini adalah untuk menghilangkan tabiat dosa dalam diri manusia yang belum dikerjakan Yesus pada kedatangannya yang pertama. Hal ini mengandung kesesatan karena tabiat dosa manusia akan dihilangkan dalam peristiwa glorification, yaitu saat gereja dijemput Yesus di awan-awan permai sebagai mempelai wanitanya untuk perjamuan kawin anak domba. Selain itu, saat kedatangannya yang kedua, kita akan rapture untuk menyongsong Dia. Namun saat ini, gerejanya masih ada di muka bumi dan belum terdapat kabar adanya peristiwa rapture terjadi. Ketiga, menyangkut ketidakpercayaan mereka akan doktrin Tritunggal dan menggunakan kitab lain, yaitu kitab Firman menampakkan diri dalam rupa manusia. Mereka percaya bahwa pribadi Allah hanyalah satu, tetapi hadir dalam sebutan yang berbeda dari zaman ke zaman. Zaman Perjanjian Lama sebagai zaman hukum, yaitu Allah menyatakan dirinya sebagai Yahweh yang memiliki misi menyelamatkan bangsa Israel dari perbudakan bangsa Mesir dan membawa mereka pada tanah perjanjian. Selanjutnya adalah zaman anugerah, yaitu era yang kita kenal sebagai zaman Perjanjian Baru, di mana Allah menyatakan dirinya sebagai Yesus yang datang untuk menyelamatkan manusia dari dosa. Dan zaman sekarang ini mereka anggap sebagai zaman kerajaan, yaitu Allah hadir sebagai Tuhan yang Maha Kuasa dengan mengambil rupa sebagai female Christ. Perihal kitab Firman menampakkan diri dalam rupa manusia, mereka mempercayai bahwa kitab ini diwahyukan oleh Mesias perempuan tersebut. Hal ini jelas merupakan kesesatan fatal. Dasar iman Kristen mengharuskan kita untuk mempercayai doktrin Tritunggal, bahwa Allah Tritunggal ialah Bapa, Anak, dan Roh Kudus, 3 pribadi dalam satu hakikat. Kita percaya bahwa Alkitab merupakan firman Tuhan yang sudah final, diilhamkan oleh Roh Kudus, dan terdiri dari 66 kitab Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Menanggapi kesesatan tersebut, kita sebagai umat Kristen perlu waspada dan perlu melakukan hal berikut. Pertama, kita perlu menguji segala roh, termasuk yang menyebut diri sebagai kalangan Kristen atau memakai label gereja. Jika bertentangan dengan firman Tuhan, maka kita harus menolak ajaran mereka dengan tegas. Jangan bersikap sungkan terhadap mereka atau penasaran dan coba-coba, sehingga akhirnya kita terjerumus. Kedua, kita perlu menjaga keintiman dengan Tuhan melalui sembahyang, di dalam doa, pujian, penyembahan, serta perenungan firman yang dapat meningkatkan kepekaan kita akan hal-hal yang menyesatkan. Jika kita semakin mengenal dan terbiasa dengan yang asli, maka kita akan lebih mudah mengenali yang palsu. Ketiga, kita perlu memberi diri untuk dimuridkan di gereja lokal kita. Melalui KUL dan Komberseri, kita akan diajarkan dasar-dasar iman Kristen dan pengaplikasiannya dalam kehidupan sehari-hari. Dengan begitu, kita akan memiliki dasar yang kokoh akan ajaran yang sehat dan pastinya sesuai dengan firman Tuhan. Kesimpulannya, kita perlu hati-hati dan waspada terhadap penyesatan yang terjadi di akhir zaman. Kedatangannya sudah sangat dekat, sehingga akan banyak penyesat yang bisa mengecoh dan menjerumuskan kita. Oleh karena itu, kita harus dibekali dengan pengajaran doktrin yang kuat, menguji segala sesuatu, dan terus-menerus mengalami perjumpaan dan pengalaman rohani yang otentik bersama Roh Kudus. Mari kita nantikan kedatangan Yesus kedua kali dengan pengharapan dan sikap yang berjaga-jaga. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkap dari tim teologi kami, silakan scan QR Code atau buka link yang ada di atas. Tuhan Yesus memberkati. Semuanya yang
kita semua bangkit berdiri. Mari naikkan pujian ini dari hatimu. Kami datang kepadamu Tuhan. Ku datang ya Bapa dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu. Ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu, oh Tuhan. Jadikan aku indah yang Kau pandang mulia, seturut karya-Mu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia kepadamu. Tuhan, jadikan aku indah yang Kau pandang mulia, seturut karya-Mu Tuhan, seturut karya-Mu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia kepadamu. Tuhan, jadikan aku indah yang Kau pandang mulia, seturut karya-Mu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia kepadamu. Tuhan, taat dan setia, taat dan setia, taat dan setia kepadamu, Tuhan. Nah, tema tahun 2024 ini saudaraku di gereja kita, gembala sidang kita Bapak Insinyur Niko memberikan tema Arise and Shine. Katakan sama-sama, Arise and Shine. Bangkit jadi teranglah. Diambil dari Yesaya pasalnya yang ke-60 yang saya ingin membacakan dulu buat saudara semua. Yesaya 60 di ayatnya yang ke-1 berkata begini. Bangkitlah menjadi teranglah, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Itu ayat yang mengawali firman Tuhan hari ini. Nah, saudara, buat beberapa di antara saudara, seperti tadi saya bilang, saudara mungkin masuki tahun ini nggak cantik gitu ya, nggak keren, nggak kayak ya harapan saudara di awal. Dan ada beberapa di antara saudara mungkin yang mengakhiri tahun 2023 itu dengan kejatuhan. Kita bahas kejatuhan dulu bentar karena ayatnya bangkit. Jadi kejatuhan ini harus kita bahas sedikit agak sensitif supaya kita memahami kenapa kita harus bangkit. Nah, saudara, ada nggak di antara saudara yang 2023 saudara jatuh? Ya kalau jatuhnya jatuh cantik sih boleh lah ya. Tapi kalau jatuhnya gedebruk, habruk, jebrak gitu ya. Nah itu kan nggak mengenakan buat saudara. Ada nggak di antara saudara yang 2023 saudara punya nama buat tahun 2023 adalah tahun kejatuhan. Jatuh Pak, bisnis saya kolaps. Jatuh Pak, saya jatuh dengan wanita lain. Jatuh Pak, pernikahan saya karut marut, wah udah. Saya jatuh Pak, 2023 itu kalau saya boleh simpulkan ini tahun kejatuhan saya. Kita pasti nggak lupa 2023 tahun di mana kita begitu banyak dikejutkan dengan bahkan kejatuhan hamba-hamba Tuhan. Dan kita, maksud saya saudara pasti masih fresh loh ya, itu baru setahun loh yang jatuh udah banyak.
Kalau saya mau sebut nama-namanya dari 2023, bukan cuma Indonesia tapi dalam negeri tapi luar negeri, itu banyak sekali. So mungkin buat beberapa orang 2023 adalah tahun kejatuhan. Mereka tergeletak, mereka terjerembab dan mereka udah gak bisa bangkit lagi sepertinya. Saya ingat sekali waktu sehabis saya pulang dari Mangga 2 Mall itu yang jual-jual komputer itu. Ada satu sopir Grab ngobrol-ngobrol sama saya tanya gereja di mana Pak? Bapak, oh saya gerejanya di sini Pak. Oh saya gereja di sini, oh iya. Terus Bapak kerjaannya apa Pak? Saya bilang saya kerjanya di gereja Pak, saya melayani di gereja. Oh kalau Bapak kerjaannya apa Pak? Terus dia cerita kalau dia pernah kerjasama dengan satu perusahaan minyak yang cukup besar. Dia selalu dapat orderan, dia bisa sekolahin anak-anaknya, bisa punya rumah, bisa punya mobil. Sampai satu ketika pandemi datang dan kolaps bisnisnya. Dia nggak dapat orderan lagi. Dan sejak hari itu keuangannya merosot. Anaknya satu, anak terakhir, anak dua anak puji Tuhan udah lulus. Satu anak ini udah nggak bisa lanjutin kuliah, jadi keluar dari kuliah. Dan dia bilang gini sama saya nanya begini sama dia, Pak, Bapak apa nggak kepikiran bisnis lain Pak? Saya bilang. Bapaknya jawab begini saudara, Pak di usia saya sekarang, mau mikir bisnis lagi aja saya nggak tahu mau mulai dari mana. Terus dia kasih saya sebuah perumpamaan, saya ini seperti orang yang sudah tenggelam ke dasar lautan dan nggak tahu bagaimana caranya untuk berenang lagi ke atas. Saya cuma bisa mencoba bertahan hidup aja Pak hari demi hari. Nah saudaraku, ada tidak di antara kita yang 2023 itu memang tahun kejatuhan saudara. Itu tahun dimana ya saya sih tergeletak aja begitu Pak. Makanya kalau ada lagu Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Saya udah nangis aja Pak. Apabila ia jatuh tak sampai tergeletak sebab Tuhan menopang tangannya. Karena saya tergeletak tahun itu Pak. Kalau itu saudara perlu mendengar firman Tuhan hari ini. Kedua, 2023 mungkin tahun kegelapan buat saudara yang lain. Alkitab berkata, sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa. Nah gelap ini saya lebih suka umpamakan seperti orang buta yang berjalan dan tidak tahu mau kemana. Saudaraku, ada satu retret yang pernah diadakan oleh anak-anak muda di Mangga Besar, GBI Mangga Besar. Mereka mengadakan, bukan retret, acara KKR waktu 17 Agustusan. Lalu mereka adakan altar call. Saya mungkin pernah cerita ini sama saudara, tapi saya remind lagi karena ini peristiwa bagi saya penting banget untuk menggambarkan generasi zaman sekarang. Mereka lakukan altar call dan ada 3 jenis altar call yang mereka buat. Pertama, kalau ada di antara teman-teman di tempat ini, anak muda ya, yang punya masalah dengan orang tua, kepahitan sama orang tua, maju berdiri di sebelah kiri. Maju di sebelah kiri. Kalau ada anak-anak muda di tempat ini yang ingin bunuh diri, yang stres, maju berdiri di tengah. Maju, ada yang berdiri di tengah. Kalau ada anak-anak muda di tempat ini yang kamu khawatir, takut dengan masa depan kamu, berdiri di sebelah sini. Maju, berdiri di sebelah sini. Saudara tahu 90% anak muda yang maju itu ada di sebelah sini. Takut sama masa depan. Nah, saya baru baca artikel kemarin Carrie Nieuwhof dan Greg Laurie menggambarkan generasi sekarang sebagai generasi yang paling takut akan masa depan lebih daripada generasi sebelumnya. Kalau generasi Pak Harjanto ya mungkin kita memang ada takut tapi nggak gimana-gimana gitu ya. Maksudnya ya nggak ada Instagram, nggak ada Facebook, ya nggak terlalu gimana lah. Wong zaman kita dulu mungkin Pak Harjanto dengan saya kita masih main layangan. SMP masih main layang-layang, masih main kelereng, keleci atau apalah bahasa saudara gundu. Generasi sekarang usia SMP udah main kripto. Udah main saham. Apa enggak gila? Enggak, saya enggak bercanda ya. Tapi akhirnya generasi muda zaman sekarang tuh takut sama masa depan. Takut nikah, makanya ada
gerakan tidak usah nikah, takut punya anak. Karena ada gerakan kalau punya anak mau disekolahin di mana. Akhirnya kita jadi orang buta kan, kita mau kemana ya? Gimana caranya saya bisa punya rumah? Jakarta rumah udah mahal, luar Jakarta kejauhan. Mau kemana? Saya mau hidup saya mau dibawa kemana ini? Mungkin buat saudara 2023 adalah tahun kegelapan. Saudara benar-benar gak tahu mau kemana. Saudara gak tahu arah yang saudara ingin tuju. Khotbah hari ini juga buat saudara. Yang terakhir buat saudara 2023 mungkin tahun pergumulan di mana Anda mencoba menjaga terang dalam diri Anda tetap menyala. Ayat yang lain yang diberikan oleh gembala sidang kita adalah Imamat 6 ayat 13 sampai 14. Di situ dikatakan di 13a, harus dijaga supaya api tetap menyala di atas mezbah, janganlah dibiarkan padam. Ada di antara saudara, saya mungkin mau ngomong agak spesifik pengerja. Saya sih bertahan aja pastor, tetap pelayanan lah. Gitu ya. Sekalipun susah saya mau tetap pelayanan. Tapi entah sampai kapan, ntar lagi mungkin saya udah resign gitu ya. Jadi saudara mencoba bertahan sebagai seorang pengerja. Mati-matian berusaha melayani Tuhan padahal terang ini udah hampir pudar. Tapi ya kita coba aja deh lah. Kita berusaha aja bisa, ntar lagi 2024. Tapi realitanya tahun 2023 adalah tahun pergumulan buat saudara. Untuk menjaga terang Tuhan dalam hidup saudara tetap menyala aja, perjuangan. Entah berapa kali saudara udah mungkin saudara kirim WA ke Pak Har. Shalom Pak Har, saya memutuskan mundur dari pelayanan. Terus dibujuk, Shalom Pak Har, saya gak jadi mundur gitu ya. Sama saudara mungkin WA ke saya gitu. Saya memutuskan mundur dari pelayanan Pastor Joseph Kelly karena saya bla 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 bla. Terus saya WA balik, Shalom Pastor Kelly, setelah saya pikirkan saya gak akan mundur gitu kali ya. Ya tahun ini jadi begitulah 2023 buat saudara maju mundur cantik gitu kan ya. So mungkin buat saudara 2023 menggambarkannya begitu kira-kira. Ya pengerja-pengerja yang mati tidak hidup tak mau. Saya juga ngalami hal yang sama, saya pikir gak gampang, benar-benar gak mudah. Dan kalau itu saudara, khotbah hari ini buat saudara. Saya ingin mengawali dengan satu kata itu adalah Immanuel. Katakan Immanuel. Immanuel artinya Allah yang beserta dengan kita. Izinkan saya mengatakan hal ini kepada saudara. Sejak saudara menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, ada satu janji Tuhan yang tidak akan pernah berubah apapun yang saudara di dalam hidup saudara. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Kalau saudara sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, ada satu jaminan yang Tuhan beri kepada kita yang tidak bergantung kepada kondisi kita. Apa itu? Penyertaan Tuhan. Ada atas kita. Nah saudara, saya baru ngerti sekarang bahwa kekhawatiran itu dia tidak pandang orang. Kekhawatiran itu dia gak memandang orang saudara. Kadang kita pikir orang yang khawatir itu cuma orang yang miskin Pak. Karena besok mau makan apa, besok membayar kontrakan gimana, besok membayar cicilan gimana. Ternyata enggak, kemarin saya baru pelayanan Natal di Cirebon. Ada orang kaya, salah satu orang terkaya di Cirebon, lompat dong dari apartemen, meninggal. Salah satu orang terkaya itu. Aneh ya, harusnya yang khawatir itu kan orang yang jelek, khawatir kan dapat padangan hidup, ya kan? Yang ganteng kan harusnya gak usah khawatir ya. Wow yang ganteng-ganteng pada khawatir, coba lihat yang ganteng sebelahnya, khawatir gak dia? Pasti khawatir. Harusnya kan yang khawatir tuh yang jelek, yang cantik kan gak usah khawatir, ternyata yang cantik-cantik khawatir juga. Harusnya yang khawatir tuh yang susah, ternyata yang hidupnya gak susah pun khawatir. Artinya kekhawatiran ini gak pilih-pilih orang. Dia bisa datang kepada siapa saja. Dia bisa masuk ke dalam jiwa siapa saja. Sehingga tidak peduli status sosial saudara. Kita semua perlu Yesus. Orang kaya perlu Yesus. Orang yang sedikit kaya perlu Yesus. Orang yang gak kaya pun perlu Yesus. Karena ternyata damai sejahtera itu tidak bergantung kepada apa yang kita punya.
Itu bergantung kepada siapa kita menggantungkan dan mengandalkan hidup kita, yaitu Yesus. Sejak peristiwa di Cirebon, saya pulang mikir sementara dalam perjalanan naik kereta. Kenapa tuh orang kaya bisa khawatir ya? Kenapa itu orang kaya bisa lompat dari apartemen ya? Kalau saya ada di posisi orang kaya ini, saya nggak akan begitu, saya bilang dalam kereta. Nggak mungkin lah, wong saya udah punya segalanya. Nggak mungkin saya gitu. Tapi ketika saya renungkan lagi, enggak, sama aja. Kalau hati saya sudah bergantung kepada kekayaan, kepada materi, saya nggak lagi bergantung kepada Tuhan, saya pun bisa jadi orang yang lompat dari apartemen. Karena saya pernah coba bunuh diri ketika saya SMP, mau lompat dari hotel di Bandung. So saya memahami sekali bahwa ini bukan tentang saudara punya apa dan saudara nggak punya apa. Ini tentang apakah kita mau berjalan bersama dengan Tuhan, memasuki tahun yang baru, dan berjalan terus sampai akhir tahun yang baru ini. Amin. Katakan sama-sama Immanuel. Allah menyertai kita. Yuk kita lihat Yesaya pasal yang ke-60 dan kita mau bahas ayat ini sedikit demi sedikit. Di dalam Yesaya 60 ayatnya yang ke-1 di situ dikatakan, bangkitlah menjadi teranglah sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa. Tetapi terang Tuhan terbit atasmu dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Hal pertama yang saya mau garis bawahi Bapak Ibu yang pertama, menjadi terang itu artinya menunjukkan jalan dan bukan menghakimi kesalahan. Alkitab berkata bahwa kegelapan menutupi bumi, kekelaman menutupi bangsa-bangsa. Lalu ayat 3 berkata bangsa-bangsa berduyun datang kepadamu. Alasan kenapa orang tidak datang kepada saudara adalah kita mungkin udah jadi orang yang terlalu suka menghakimi orang lain. Saya ilustrasikan terang itu seperti senter. Ada yang punya senter di rumah ya? Kita pakai senter ini menerangi orang. Tapi untuk cari kesalahan orang. Kita memang jadi terang, kita ini jadi rohani loh, kita jadi supranatural, kita jadi Kristen. Tapi itu kita pakai untuk menerangi dosa orang. Ini dosanya ini nih, si ini nih, enggak benar banget ini. Ini apalagi, aduh ampun deh. Jadi kita mendefinisikan menjadi terang itu adalah saya ini senter untuk menerangi orang-orang yang hidup dalam kegelapan. Menerangi hati orang, siapa yang hatinya enggak benar. Menerangi dosa orang, siapa yang dosanya seperti ini, siapa yang dosanya seperti ini. Nah, definisi menjadi terang seperti itu adalah definisi yang keliru. Kenapa? Karena jadi terang itu bukan gini loh, bukan menerangi dosa orang. Tapi menunjukkan jalan sama orang. Kamu mabok ya? Masih mabok-mabokan? Masih, kamu tahu gak sih rencana Tuhan buat kamu dahsyat? Kamu tahu gak sih kalau Tuhan punya rencana hebat buat kamu? Mau gak saya tunjukin jalannya? Lo ngapain hidup dalam dosa kayak gitu bro? Lu tuh hebat loh, lu tuh punya karunia public speaking. Lu tuh bisa nyampein firman bro. Nah sekarang lu ngapain hidup kayak gini? Mau gak gue tunjukin jalannya? Tiba-tiba berubah nih orang. Jadi pembicara yang dahsyat. Bu, kenapa ibu hidup di dalam duka terus menerus? Kenapa ibu hidup sedih-sedihan terus? Kenapa ibu hidup kok terpukul terus? Ibu ini hebat bu, saya lihat karunia doa dalam ibu. Kalau ibu doa syafaat, aduh itu dahsyat bu. Mau gak saya tunjukkan jalannya? Berubah dia. Jadi dari wanita yang dikuasai duka, menjadi seorang pendoa syafaat. Menjadi terang itu artinya kita bantu orang untuk menemukan jalan buat hidup mereka. Kalau kita jadi terang dengan tujuan supaya membuat orang merasa lebih berdosa, membuat orang merasa tidak layak, membuat orang merasa kotor, membuat orang merasa najis dekat dengan kita, kalau definisi kita menjadi terang adalah seperti itu, bangsa-bangsa bahkan
pergi meninggalkan saudara dan gak berduyun-duyun datang. Siapa yang mau deket-deket sama orang yang bawaannya selalu menghakimi orang lain? Gak ada kan? Pernah gak saudara merasa seperti itu? Orang takut sama saudara. Karena kalau udah dekat-dekat sama saudara, dosa mereka dibongkar semua. Jadi lebih baik gak usah dekat-dekat sama ibu itu, takut saya. Saya gak mau dekat-dekat sama Pastor Joseph Kelly. Karena aku udah dekat-dekat, apalagi nempel sama Pastor Joseph Kelly. Langsung nubuatan itu keluar. Saya lihat kamu ada di gang hitam. Ya. Gang yang sangat gelap. Remang-remang. Waduh, takut saya. Kabur saya. Mana bisa bangsa-bangsa datang berduyun-duyun kepada orang yang judgmental. Yang sukanya menghakimi orang lain. Tapi bangsa-bangsa akan datang berduyun-duyun kepada orang-orang yang bisa menunjukkan kepada mereka jalan kepada Yesus. Saudaraku, mau gak hari ini kita jadi terang? Help people to discover their destiny. Tolong orang untuk menemukan panggilan Tuhan dalam hidup mereka. Tolong orang untuk menemukan karunia dalam diri mereka yang mereka masih belum bisa lihat. Tolong orang untuk menemukan tujuan Tuhan dalam hidup mereka. Dan kalau saudara mau melakukan ini, saudara bisa berbicara kepada semua orang. Makanya Yesus suka bicara sama pelacur. Dia bilang sama pelacur, ada yang lempar kamu dengan batu enggak? Enggak ada Tuhan, saya juga enggak. Pergi. Jangan berbuat dosa lagi. Tuhan tunjukkan kepada pelacur ini sebuah tujuan hidup. Pelacur yang sama. Yesus temukan lagi. Ya mungkin temenan, mungkin mereka satu kelompok. Waktu Yesus lagi di rumah Simon. Perempuan datang dari belakang. Memecahkan buli-buli pualam. Meminyaki kepala Yesus. Membasahi kaki Yesus dengan air mata. Tujuan hidup orang bisa berubah. Saudara tahu Rahab? Rahab itu pelacur, saudara. Tapi ketika dia menolong orang Israel untuk bersembunyi di rumahnya, karena waktu itu mereka lagi dikejar-kejar. Namanya berubah dari Rahab si pelacur menjadi Rahab keturunan dari Mesias. Tuhan Yesus tuh lahir dari keturunan pelacur, saudara. Kalau saudara baru tahu, intermezzo itulah realitanya. Tuhan Yesus tuh punya nenek moyang pelacur. Bukan pendoa syafaat. Kok bisa seorang pelacur bernama Rahab berubah menjadi nenek moyang dari Tuhan Yesus? Kok bisa? Karena pelacur ini ketika berjumpa dengan orang Israel, ditunjukkan tujuan hidupnya. Saya percaya ketika ada orang hidup dalam dosa, terjerembab dalam dosa, terbelenggu dalam dosa, terikat di dalam dosa, tunjukkan kepada mereka tujuan Tuhan dalam hidup mereka. Mereka akan menemukan arah yang baru. Pak, ngapain Bapak, Pak? Nggak ada kerjaan. Bir 2 botol, 3 botol, 4 botol, 5 botol, Pak. Bapak ini hebat loh, Pak. Bapak sadar nggak sih, Pak? Orang-orang tuh kalau sama Bapak pengennya dekat aja. Bapak sadar gak sih Pak kalau Bapak tuh bisa jadi orang yang dipercaya. Orang tuh percaya aja sama Bapak. Ya justru karena itu Pak saya suka dipermainkan orang. Nah ini Pak saya mau nunjukin jalan sama Bapak. Gimana caranya dengan kemampuan yang Bapak punya. Bapak bisa melayani Tuhan. Berubah nih si pemampok jadi gembalaku. Pak Harjanto adalah kisah nyata. Seorang pengguna narkoba, penyiksa istri. Kalau belum nonton podcastnya Pak Harjanto dengan ibu. Adalah contoh nyata bagaimana orang berdosa ketika ditunjukkan tentang tujuan Tuhan. Sekarang jadi Pastor Harjanto. Tapi tepuk tangan dulu dong buat Tuhan. Amin. So, saya mau mengawali poin pertama, jangan ada seorang pun di tempat ini yang merasa terhakimi dengan dosa-dosa saudara. Tapi izinkan kami menunjukkan kepada saudara jalan itu. You are much better.
you are right now. Anda tuh jauh lebih baik dari Anda yang sekarang. Yuk kita sama-sama jadi terang. Poin pertama, menjadi terang itu artinya menunjukkan jalan. Kita jadi center yang mengarahkan orang kepada destiny Tuhan dalam hidup. Amin. Yang kedua, menjadi terang bukan sebuah kompetisi rohani, namun panggilan dan tanggung jawab pribadi. Nah, coba kita baca dulu yuk, Yesaya 60 ayat 3 berkata begini. Bangsa-bangsa berduyun-duyun datang kepada terangmu. Wah, keren banget. Dan raja-raja kepada cahaya yang terbit bagimu. Boleh, luar biasa sampai raja-raja datang sama saudara. Angkatlah mukamu dan lihatlah ke sekeliling. Mereka semua datang berhimpun kepadamu. Wih, keren banget. Dikatakan lagi, anak-anakmu laki-laki datang dari jauh. Anak-anakmu perempuan digendong. Pada waktu itu engkau akan heran melihat dan berseri-seri. Engkau akan tercengang dan akan berbesar hati. Apa? Sebab kelimpahan dari seberang laut akan beralih kepadamu. Dan kekayaan bangsa-bangsa akan datang kepadamu. Apalagi saudara, sejumlah besar unta akan menutupi daerahmu. Unta-unta muda dari Midian dan Eva. Kenapa? Karena orang-orang naik unta datang membawa emas dan kemenyan. Segala kambing domba Kedar akan berhimpun kepadamu. Domba-domba jantan Nebayot akan tersedia untuk ibadahmu. Tapi kesimpulannya kita lihat ayat 9. Sungguh, akulah yang dinanti-nantikan pulau-pulau yang jauh. Jadi terang itu bukan kompetisi rohani. Jadi terang itu kita tuntun orang untuk datang sama Yesus. Jadi terang itu bukan bicara saya jadi terkenal, saya jadi influencer, follower saya jadi tambah banyak. Enggak. Jadi terang itu bicara bagaimana kita menuntun orang berjumpa Yesus. Artinya begini saudara, jadi terang gak bergantung saudara punya uang apa enggak. Jadi terang gak bergantung saudara kaya atau tidak. Jadi terang juga gak ada urusan dengan saudara terkenal atau tidak. Saya ingat ketika dulu kami di Bandung tinggal, kami juga tinggal di rumah kontrakan. Karena papa saya meninggal, kami 5 bersaudara, jadi kami tinggal di kontrakan. Mama saya suka keliling kompleks jualan sepatu. Nah, saudara mungkin berpikir mama saya ini hidupnya susah, kami sekeluarga hidup susah ya, itu kan gambaran orang pasti gitu ya. Udah gak punya papa, kasihan anak yatim. Gambaran orang pasti aduh gimana hidup mereka ya, aduh kasihan ya si ibunya ya, harus besarin 5 orang anak, jualan sepatu keliling komplek. Karena saya masih sempat ngurusin sepatu-sepatu yang bergeletakan di rumah. Tapi saudara tahu nggak? Sementara mama saya jualan sepatu, mama saya juga melayani orang-orang yang tinggal di rumah petak. Jadi dia suka pergi ke satu desa, nggak jauh dari tempat kami tinggal ada desa, komplek orang-orang yang tinggal di rumah petak, ya kumuh. Mama saya datang ke situ melayani mereka, memberitakan Injil sama mereka. Itu jadi terang itu. Itu aja udah jadi terang. Jadi terang tuh gak ada hubungannya dengan saudara harus kaya dulu baru orang mau nurut sama saudara. Gak ada hubungannya itu. Jadi terang itu gak harus saudara harus terkenal dulu, menjadi orang hebat dulu. Enggak. Jadi terang itu sederhana. Lewat hidup saudara dan lewat kesaksian yang Yesus lakukan dalam saudara. Lewat beban dan belas kasihan saudara sama jiwa-jiwa, saudara bawa orang berjumpa sama Yesus. Because people don't care what you know until they know that you care. Orang gak peduli saudara tahu apa. Sampai orang tahu bahwa saudara peduli. Saya baru sadar sekarang. Orang gak peduli ada orang kaya di depan rumah dia. Ada orang kaya di samping rumah dia. Ada orang kaya di belakang rumah dia. Kalau orang itu gak peduli sama dia, dia akan lebih dengar-dengaran sama orang yang sama-sama miskin tapi peduli. Bener ya? Buat apa saudara punya tetangga depan rumah orang kaya? Peduli sama saudara aja enggak? Tapi kalau gembala kul saudara,
seorang wanita ditinggal suaminya waktu COVID, menggembalakan sebuah kul namanya kul Yehuda. Perhatian sama saudara, saudara akan dengar-dengaran suara orang ini. Karena dia peduli. Amin. So ternyata jadi terang itu gak ada hubungannya dengan duit, kekayaan, materi, keterkenalan. Gak ada hubungannya. Jadi terang itu bicara tentang peduli gak saudara sama orang lain. Saudara punya beban gak sama orang lain? Saudara mengasihi orang lain enggak? Lalu lewat kasih saudara itu, saudara bawa orang berjumpa sama Yesus. Saudara bilang begini, ya lo juga tahu kan ya, lo susah gue juga susah. Gue gak bisa nolong lo, tapi Yesus bisa tolong lo. Yesus bisa tolong. Mau gak ketemu Yesus? Saudara, apa sih yang mau didengarkan sama orang tinggal di rumah petak kepada mama saya? Kira-kira orang di rumah petak itu kenapa mereka mau mendengarkan perkataan mama saya? Sama aja kok, sama-sama susah. Satu, love never fail. Money will fail. Love never fail. Kalau saudara sungguh-sungguh mengasihi orang, peduli sama orang, mencintai seseorang, kasih itulah yang akan membawa orang itu berjumpa dengan Yesus. Tapi kalau saudara gak punya kasih terhadap orang, gak punya beban terhadap orang, uangmu yang banyak itu gak akan pernah bawa jiwa bertobat. Gak bisa. So yang kedua, menjadi terang itu bukan kompetisi rohani. Gak perlu siapa yang paling kaya, siapa yang paling diberkati, siapa yang paling hebat. Gak perlu. Jadi terang aja, kasihi orang lain, cintai orang lain, peduli sama orang lain, terbeban sama hidup orang lain. Dan bawa orang itu berjumpa sama Yesus. Amin. Amin. Terakhir, mari kita lihat 1 Samuel pasal yang keempat. Dalam 1 Samuel pasalnya yang keempat ayat 20, multimedia akan tampilkan juga buat saudara supaya saudara bisa membaca. 1 Samuel 4 ayat 21 sampai 22 berkata begini. Ia menamai anak itu Ikabod, katanya telah lenyap kemuliaan dari Israel. Karena tabut Allah sudah dirampas dan karena mertuanya dan suaminya. Katanya, telah lenyap kemuliaan dari Israel, sebab tabut Allah telah dirampas. Saya tutup poin terakhir dengan pertanyaan, pilih nama untuk tahun 2024-mu, Ikabod atau Immanuel? Kenapa sih ada seorang perempuan ngasih nama anaknya Ikabod? Ada gak di antara saudara di sini ibu yang ngasih nama anaknya susah, sulit, bingit? Gak ada. Ada? Ada gak di antara saudara yang punya anak dikasih nama pembawa musibah? Gak ada, siapa tahu ada. Enggak? Gak ada ya? Kenapa gak ada? Kenapa? Coba saya tanya dulu, kenapa saudara? Saudara kan pasti gini loh. Saya mau tutup dengan pengertian begini. Istri saya sempat hamil 2 kali ya, jadi kami punya 2 orang anak. Nah 2 kehamilan itu saya pelajari, saya pahami, saya coba memahami istri. Saya akhirnya menyadari bahwa hamil itu gak gampang. Ya beberapa wanita bahkan ketika sedang hamil itu membawa trauma dalam hidupnya. Membawa kesusahan, kegelisahan, kesesakan dalam dirinya. Jadi ketika akhirnya si wanita ini stres, tertekan luar biasa lalu dia melahirkan. Dia melahirkan dalam kondisi yang sebenarnya sedang tidak baik-baik saja. Tapi kan saudara sekalipun lagi stres ya, lagi jangar kalau bahasa Sundanya tuh. Terus saudara melahirkan anak, saudara kan gak tiba-tiba bilang begini, bener-bener Tuhan ini nama anaknya siapa Bu? Udahlah kasih nama anaknya gak ada masa depan aja dah. Atau saudara mungkin suami, waktu mau lahiran anak bingung lahirin di mana ya. Sesar mahal, Eraks mahal. Aduh bingung saudara. Akhirnya anak
saudara bisa lahiran di bidan. Waktu anaknya lahir di bidan, saudara kasih nama apa? Aduh, karena saya bingung gak ada duit, kasih nama anak miskin. I-nya berapa Pak? 20. Ada? Pasti gak ada. Maksudnya sesusah-susahnya kita kan kita masih waras ngasih nama anak. Ini ada perempuan. Ketika tabut Tuhan, tabut perjanjian dicuri oleh bangsa Filistin. Mertuanya mati, suaminya mati, iparnya mati. Dia kasih nama anaknya Ikabod. Artinya Tuhan sudah meninggalkan saya. Betapa rusaknya jiwa perempuan ini. Tapi saya belajar saudaraku, bahwa kalau kita saat ini mungkin sedang melewati masa yang tidak baik, kita tetap harus memberi nama yang baik buat masa depan kita. Amin. Saudara mungkin sekarang sedang mengalami masa yang sukar. Mau gak sama-sama kita kasih nama tahun 2024 adalah tahunnya Immanuel. Tuhan menyertai saya. Dan saya akan jadi terang. Saudara mungkin sekarang sedang melewati masa yang gak mudah. Saudara bingung dengan masa depan saudara. Saudara mungkin sedang tidak punya kerjaan. Bisnis saudara masih belum berubah sekalipun 2024. Malah mungkin tambah buruk berhubung mau pemilu. Tapi mau gak kita sepakat kasih nama tahun ini? Immanuel. Tuhan menyertai saya. Keadaan saya mungkin gak akan langsung berubah, tapi Tuhan tetap menyertai saya. Suami saya mungkin gak tiba-tiba berubah dan bertobat tahun ini, tapi Tuhan masih menyertai pernikahan dan keluarga saya. Tuhan menyertai saya, itu nama tahun ini buat saya. Dan tahun ini saya akan jadi terang, dan saya akan bersinar terang, karena Tuhan menyertai saya. Amin. Coba tepuk kanan kirinya bilang, Tuhan menyertai kamu. Mari kita bangkit berdiri. Saudara-saudaraku yang kekasih. Jalanilah tahun ini, tahun yang baru di 2024. Dengan kasih yang sempurna dari Allah Bapa. Sehingga saudara dan saya tahu kita dicintai dengan sempurna oleh Tuhan. Terimalah juga kuasa dari Tuhan Yesus. Sehingga apapun yang kau kerjakan bagi kemuliaan Tuhan sepanjang tahun ini diberkati. Dan menjadi berkat bagi banyak orang. Dan terimalah penyertaan dari Roh Kudus. Sebab kita tidak akan berjalan sendirian sepanjang tahun ini. Dia menyertai kita mulai hari ini. Sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.